Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali Mutiara Hati kembali hadir untuk Anda. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Beliau merupakan Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Arif Jauhar Tontowi MM. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa gimana Pak? Lancar? Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Nah, pemirsa Mutiara Hati, berbicara tentang zakat ini tentu saja tidak bisa lepas dari seorang muslim. Karena zakat sendiri merupakan rukun Islam yang keempat dan memiliki banyak keistimewaan begitu Pak ya. Dan sebelum kita membahas jauh tentang tema kita kali ini, yakni zakat untuk mengentaskan kemiskinan, ada baiknya kita mendengarkan bersama tausiah dari Bapak Arif. Ya, silakan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Utara yang berbahagia, di dalam Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Utara ada salah satu bidang yang mengurusi tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di sini ada dua kata yang perlu kita pahami, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian maknanya adalah menyalurkan, menyampaikan zakat itu kepada yang berhak menerima. Nah, yang berhak menerima ini di dalam Al-Quran atau Taubah 60 disebutkan ada 8 asnaf gitu ya. Yang pertama yaitu fakir, kemudian miskin, kemudian amil, gorim, rikob, kemudian fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu adalah 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, dalam manajemen pengelolaan zakat itu, kita tidak hanya ingin menyalurkan zakat yang dari umat kepada umat saja, tapi lebih dari itu kita ingin mendayagunakan. Nah, pendayagunaan itu maknanya itu lebih luas lagi dari sekedar mendistribusikan. Kalau mendayagunakan itu artinya pemanfaatan zakat ini setelah didistribusikan harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat. Jadi tidak hanya misalnya untuk membantu kebutuhan dasar saja atau kebutuhan emergensi saja, tapi lebih dari itu diharapkan dengan adanya zakat itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih luas, terutama adalah bisa mengangkat para mustahik itu menjadi muzaki. Oleh karena itu di bidang pendistribusian dan pendayagunaan ini kami mempunyai target. Ada transformasi 100 mustahik menuju muzaki. Artinya apa? Di samping kami berusaha untuk memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kami juga ingin mengangkat mereka. Kalau hari ini mereka itu menerima zakat, maka diharapkan nantinya bisa menjadi orang yang memberi atau mengeluarkan zakat. Walaupun prosesnya itu mulai dari berlatih memberikan infak atau sedekah. Nah, nanti kalau sudah mampu sesuai dengan ketentuan agama, maka berhak mengeluarkan zakatnya. Nah, program ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah program yang sifatnya konsumtif, jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan emergensi.
Kemudian ada program produktif. Nah, kalau dua program ini itu terkemas di dalam 5 program. Yang pertama adalah Kaltara Sehat. Ya, Kaltara Sehat itu berarti terkait dengan kesehatan. Ada Kaltara Cerdas. Jadi yang kaitannya dengan pendidikan. Ada Kaltara Mandiri yang terkait dengan ekonomi. Ada Kaltara Takwa yang terkait dengan syiar dan dakwah Islam. Kemudian ada Kaltara Peduli. Nah, Kaltara Peduli ini terkait dengan masalah-masalah sosial kemanusiaan. Jadi itulah program yang dikembangkan oleh Basnas Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan. Saya kira begitu, mungkin nanti kita bisa dialog lebih dalam ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih tausiahnya. Dan pemirsa, sebelum kita mengetahui bersama gitu Pak ya, untuk bagaimana peran dari zakat sendiri tentang mengentaskan kemiskinan, mungkin juga pemirsa Mutiara Hati perlu mengetahui penyaluran zakat ini Pak di Provinsi Kalimantan Utara sejauh ini seperti apa hingga yang berhak ini dapat menerima seperti itu. Oh ya, untuk Provinsi Kalimantan Utara, Basnas Provinsi Kaltara ini kami merencanakan ada 19 titik penyaluran yang tersebar di 5 kabupaten dan kota. Nah, 9 titik itu kami menganggarkan setiap 19 titik itu satu titiknya itu sekitar 100 juta. Jadi ada sekitar 1,9 miliar ini yang kami rencanakan untuk bisa disalurkan di seluruh kabupaten dan kota. Jadi itu rencana penyalurannya. Oke, untuk data penerimanya seperti apa Pak? Apakah ada penambahan dari tahun-tahun sebelumnya? Ya. Di tahun sebelumnya itu sekitar 2.300 sekian. Di tahun ini sampai di bulan Maret, bulan Ramadan ini kita sudah hampir mencapai sekitar 3.000. Dan ini tentu akan terus berkembang. Mungkin nanti sampai di akhir tahun pasti akan jumlahnya akan berkembang. Ini apakah ada dampak dari pandemi yang mempengaruhi begitu Pak? Jumlah penerima zakat atau seperti apa? Ya. Kami kira dampak pandemi ini lumayan signifikan ya, karena kan banyak sekali UMKM yang gulung tikar ya, banyak yang gulung tikar. Dengan demikian maka sekarang masyarakat yang perlu dibantu itu jumlahnya juga menjadi meningkat gitu. Kemudian penghasilan masyarakat selama pandemi ini terutama masyarakat yang berdagang, yang berbisnis kecil-kecilan itu kan sempat mandek, sehingga ini mengakibatkan jumlahnya menjadi meningkat itu. Baik, dengan meningkatnya angka penerima zakat gitu Pak, apakah juga pemberi zakat ini juga berkurang atau meningkat, berbanding terbalik begitu dengan penerimanya? Alhamdulillah sebenarnya kalau muzakinya ya, yang memberi zakat itu juga mengalami peningkatan, karena tingkat kesadaran masyarakat ini dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Tapi data itu ada di bagian pengumpulan zakat. Nah, untuk peran sendiri nih Pak, peran dari zakat, bagaimana bisa zakat ini bisa mengentaskan kemiskinan begitu, perekonomian ini kan sangat luas begitu Pak ya, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi begini Mbak, yang pertama kita kan punya program konsumtif ya, jadi yang pertama kita penuhi dulu kebutuhan dasar yang mendesak bagi masyarakat ini. Misalnya kebutuhan kalau mereka tidak mampu sekolah ya, ada bantuan biaya sekolah. Kalau mereka sakit ada juga bantuan untuk pengobatan. Atau kalau mereka untuk makan sehari-hari tidak ada, ya kita juga ada bantuan stimulan untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi lebih dari itu, kita mengembangkan program produktif. Nah, program produktif ini jadi nanti kita verifikasi di lapangan para mustahik itu sebenarnya dia punya pengalaman apa yang terkait dengan kegiatan usaha. Punya pengalaman apa dan dia punya kebutuhan
berapa banyak untuk bisa mulai lagi berusaha. Nah, dengan begitu maka tidak saja kebutuhan dasarnya terpenuhi, tapi kemudian penghasilannya itu bisa meningkat dan bisa mempunyai penghasilan rutin untuk seterusnya. Nah, dengan cara seperti inilah kemudian kami dampingi, kami harapkan usahanya nantinya terus bisa berkembang, sehingga yang tadinya masyarakat itu menjadi miskin kemudian menjadi masyarakat yang mampu gitu. Berarti dari Basnas sendiri ini banyak sekali program dan upayanya begitu ya untuk mengentaskan kemiskinan dan juga membantu masyarakat, Pak. Iya betul. Jadi memang salah satu fokus kita saat ini itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tapi membantu program pemerintah untuk mengurangi jumlah kemiskinan dengan mendorong mereka melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Tidak saja akhirnya bisa memenuhi kebutuhan dirinya, tapi juga bisa kebutuhan keluarganya, anggota keluarganya. Ya syukur-syukur kalau usahanya bisa berkembang, kemudian bisa mempekerjakan orang lain. Jadi ini dampaknya diperkirakan seperti itu. Oke. Untuk pendampingannya sendiri seperti apa, Pak? Apakah hanya sebatas modal usaha habis itu dilepas atau ada pendampingan yang lain yang diberikan dari Basnas? Oh ya, ada pendampingan intensif. Begini untuk program produktif itu. Yang pertama memang syaratnya dia harus masuk di 8 asnaf itu ya. Memang mereka berhak untuk menerima zakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan verifikasi lapangan untuk melihat tingkat kelayakan usahanya. Andaikan ini dibantu, diberikan modal, ini bisa berkembang atau tidak. Ini tidak bisa untuk mereka yang belum pernah usaha sama sekali, tidak untuk spekulasi, tidak untuk spekulasi. Jadi dana ini diberikan supaya usahanya dia itu bisa berkembang. Kemudian setelah kita verifikasi, kita tentukan berapa kebutuhan modalnya. Sebelum mereka menerima modal itu, kita berikan penguatan dulu terkait dengan kewirausahaan syariah. Sehingga dia ada bekal. Oh, di dalam berwirausaha itu sebaiknya, seharusnya menghilangkan yang riba-riba gitu ya. Oh, di dalam bisnis itu seperti mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu kalau berkata benar, selalu jujur, menyampaikan apa misalnya kalau ada kurangnya, ada cacatnya dari produk sehingga tidak mengecewakan pelanggannya. Itu pembekalan pertama sebelum kita menyerahkan dana itu. Nah, setelah itu kita akan melakukan monef. Monef itu kita lakukan monitoring evaluasi itu sekitar ya 6 bulan sekali minimal. Kita akan lakukan monef itu. Tapi tidak hanya sampai di situ, nanti di akhir tahun kita akan menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan bagi mustahik itu dan juga dampaknya bagi lingkungan sekitarnya gitu. Nah, dengan adanya pendampingan seperti ini, mudah-mudahan insya Allah mereka bisa bertransformasi dari mustahik menjadi muzaki. Ya, ini menarik sekali ya pemirsa Mutiara Hati, karena tidak hanya diberikan bantuan zakat setelah itu dilepas begitu Pak ya, tapi ternyata banyak sekali program dari Basnas sendiri untuk meningkatkan tingkat kelayakan para penduduk di Kalimantan Utara. Artinya tidak ada angka kemiskinan ini agar tidak meningkat begitu Pak ya. Iya, betul. Baik. Dan Pak Arief, ini untuk pendistribusian tadi, apakah di setiap kabupaten kota ini tadi sudah terdata dengan sangat akurat begitu Pak? Yang berhak menerima atau masih ada kira-kira yang data masih melenceng atau seperti apa? Gitu? Ya, jadi mungkin ini yang berbeda di Basnas ya. Basnas itu ketika mencari data itu pasti melakukan verifikasi lapangan dengan cermat. Kita tidak bisa hanya katanya saja atau secara formalitas, oh ini orang miskin, tidak bisa begitu. Kita pasti turun ke lapangan betul, kita lihat dulu bagaimana kondisi rumahnya, kemudian pekerjaannya bagaimana, keluarganya berapa banyak, sehingga kita tahu persis gitu. Jadi selama ini data yang ada di Basnas itu insya Allah benar-benar memang memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan bantuan. Apa saja kriterianya Pak kira-kira?
Ya. indikator tolak ukur yang betul-betul ini berhak sekali untuk Ya. menerima zakat? Oke. Jadi gini, yang pertama mereka memang harus masuk 8 asnaf itu. Apakah dia fakir, apakah dia miskin, apakah dia mu'alaf, dan seterusnya gitu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan verifikasi lapangan itu terkait dengan beban-bebannya. Misalnya ini seorang kepala rumah tangga punya anak 3 atau punya anak 4. Nah, beban itu berapa setiap satu anggota keluarga itu, sehingga kita tahu persis, oh ternyata orang itu 1 bulan itu seharusnya untuk bisa menghidupi keluarganya yang terdiri dari 1 istri, 3 atau 4 anak itu sebesar 5 juta. Kemudian kita klarifikasi lagi, hasil dia bekerja berapa gitu. Nah, semakin hasil kerjanya itu semakin kecil dan bebannya semakin besar, ini kan semakin layak dia mendapatkan bantuan gitu. Dan modal itu akan disesuaikan. Tidak mungkin kalau kebutuhan dia sebulannya 4-5 juta, modalnya cuma 1 juta, nanti tidak ada artinya gitu. Nah, dari situ kita lihat pengalaman usahanya di apa. Misalnya kalau berdagang, nah, berdagang ini kira-kira 1 hari itu jualan berapa hasilnya. Nah, kita hitung dari situ, nanti kita sesuaikan berapa besar nilai modal yang akan diberikan, sehingga kemungkinan hasilnya itu bisa mencukupi sesuai dengan beban hidupnya tadi. Kira-kira seperti itulah parameter-parameter yang kita ukur di lapangan itu. Berarti untuk memberikan bantuan itu tidak serta-merta begitu Pak ya untuk nominal, tapi tidak. Disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Jadi kita berusaha memberi bantuan itu sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa misalnya terus dikasih 2 juta semua, 3 juta semua, tidak. Ada yang hanya dapat 3,5 juta karena dia itu pengalamannya jualan BBM, bensin eceran itu ya. Ada juga yang dapat sampai 40 juta. Dia punya tanggungan banyak keluarga, dia punya pengalaman berternak kambing. Nah, karena dia punya pengalaman itu, jadi kita sesuaikan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa pengalaman ini menjadi tolak ukur yang sangat penting Pak untuk menerima bantuan atau zakat itu Pak? Begini ya, kalau kita berbisnis itu tidak bisa, kita itu tidak punya pengalaman kemudian kita mencoba-coba gitu ya. Kalau dia masih mencoba-coba itu ya stimulannya stimulan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Bisnis ini yang paling penting kan sustainability-nya ini, keberlanjutannya. Sehingga kita harus hati-hati ketika kita melakukan verifikasi lapangan. Diharapkan dengan pengalaman itu dia sudah punya punya rekam jejak, punya kalau begini nanti rugi, kalau begini nanti untung, sehingga kalau diberikan bantuan modal ini mudah-mudahan usahanya bisa berlanjut terus gitu. Untuk di Provinsi Kalimantan Utara tadi Bapak sempat mengatakan bahwa untuk penerima ini meningkat begitu Pak, itu karena dampak pandemi COVID-19. Salah satunya itu. Kira-kira apa lagi Pak untuk program ke depan dari Basnas sendiri untuk mengurangi angka pengentasan kemiskinan ini Pak? Ya, kami ingin mendorong agar program produktifnya itu lebih diintensifkan, lebih ditingkatkan nantinya gitu. Jadi nanti dari program produktif inilah mungkin akan bisa menularkan atau mengangkat kesejahteraan tidak hanya untuk mustahiknya itu sendiri gitu ya, tapi juga keluarga dan lingkungan. Nah, kalau ini terus kita dorong, kegiatan produktifnya bertambah, maka dampaknya itu kan banyak, tidak sedikit. Jadi gitu kira-kira. Baik, pemirsa Mutiara Hati, ini juga ada yang penting begitu Pak. Bagaimana jika ada seorang mungkin masyarakat begitu ya, merasa keberatan dengan penerimaan dari modal yang diberikan, mungkin merasa tidak adil atau seperti apa, karena penilaian dari Basnas sendiri berbeda begitu ya, melihat dari mungkin kacamata masyarakat juga berbeda. Apakah dari Basnas ini memberikan sosialisasi sebelumnya atau bagaimana ya, Pak? Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa setelah kita melakukan verifikasi lapangan dan kita anggap memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan modal, mereka dikumpulkan dulu sebelum menerima itu. Nah, dikumpulkan, kita berikan pemahaman tentang kewirausahaan syariah. Nah, dengan adanya wawasan itu, pengetahuan itu, diharapkan mereka itu nanti akan tahu
bahwa bisnis itu tidak bisa misalnya semua dikasih modal sekian sama, tidak bisa, karena setiap orang itu punya kapasitas sendiri-sendiri, pengalaman sendiri-sendiri, keperluan untuk usaha juga pasti berbeda-beda. Dari situ pasti bisa memahami. Oke. Ini juga ada yang menarik nih Pak. Bukan kebanyakan sebenarnya, tapi ada beberapa yang mungkin bahasa ininya terlalu nyaman diberikan bantuan begitu Pak. Bagaimana ini? Apakah kira-kira dari Basnas yang sudah mendapatkan bantuan tadi kan ada verifikasi, ada juga monitoring lanjutan begitu. Bagaimana untuk mengubah persepsi masyarakat agar tidak terlalu nyaman begitu Pak untuk bangkit gitu dari kemiskinan? Ya, begini. Jadi kepada para mustahik khususnya yang mendapatkan bantuan modal untuk usaha ini, kami juga memberikan pemahaman nanti kalau mereka di dalam usahanya itu sudah lancar dan sudah mampu, mohon keikhlasannya modalnya itu dipinjamkan kepada mustahik yang lain. Jadi mereka kan tidak punya kewajiban untuk mengembalikan, kami memberikan bantuan ya itu gitu. Tapi itu kami tanamkan di awal itu kami sampaikan seperti itu supaya nanti orang lain yang mungkin belum kebagian, belum sempat mendapatkan bantuan pada akhirnya juga akan mendapatkan. Ini seperti konsep modal bergilir kali ya, konsep seperti itu. Begitu kira-kira. Berarti ini sangat berkelanjutan Pak ya, tidak hanya stop di satu titik saja, tapi bisa. Obsesi kami begitu, supaya lebih banyak umat bisa merasakan manfaatnya ini gitu. Baik. Dan saudara pemirsa dari Mutiara Hati, ini juga mungkin menjadi gambaran baru untuk kita bersama bahwa ternyata memang zakat ini sangat-sangat penting begitu Pak ya untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara. Dan Pak Arief ini kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat begitu ya, terkait dengan pengentasan kemiskinan ini Pak? Ya, menurut kami zakat ini instrumen yang sangat ampuh untuk membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Apalagi tadi ada konsep tidak hanya konsumtif tapi juga produktif. Nah, dan insya Allah dampaknya itu juga akan kompleks secara positif, tidak hanya orang itu saja yang mendapatkan manfaatnya, tapi juga keluarganya dan juga bisa masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, kami berharap kepada semua pihak untuk bisa turut membantu, turut mendukung di dalam mengembangkan program Basnas ini, karena memang ini dari kita semua untuk kita semua. Gitu sekali. Dan juga Pak Arief ini mungkin bisa memberikan angka berapa persentasenya dari manfaat ini untuk Kalimantan Utara khususnya dan maupun secara umum atau luas dari Indonesia begitu Pak. Ada tidak angka yang bisa disebutkan? Ya, secara nasional itu dari pusat itu mengharapkan kontribusi Basnas itu paling tidak bisa menurunkan kemiskinan 1% darinya. Nah kalau di Kaltara ini kan sekitar tahun ini 7, sekian persen ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya Basnas ini nanti bisa menjadi 6, ada turun ya. Dari 50 sekitar 50.000 sekian, 52.000 sekian masih dalam golongan miskin, mudah-mudahan bisa turun segitu. Berarti belum ada peningkatan begitu Pak ya, masih ada penurunan gitu, masih untuk pandangan ke depan. Kira-kira diprediksi akan menurun seperti itu? Ya, kami optimis ya. Kalau misalkan 100 mustahik, transformasi 100 mustahik menuju muzaki itu benar-benar terwujud, itu dampaknya kan tidak hanya satu mustahik saja yang dia mengentas dari miskin kemudian menjadi mampu gitu ya. Pasti ada lingkungan sekitarnya juga terkena imbasnya. Kalau itu terjadi, mungkin 2-3% kita bisa memberikan kontribusi untuk penurunan kemiskinan di Kaltara. Ya. Program 100 mustahik ini sudah berjalan berapa lama Pak? Kebetulan ini kan di kepemimpinan yang baru ini, jadi mungkin di akhir tahun nantilah kita akan bisa mengukur dampaknya seberapa. Tapi kalau diestimasi
hitungan saya kira-kira bisa sebesar itu kalau di lingkup Kaltara saja. Kalau nasional 1% itu sudah sangat besar sekali. Baik, kembali ke pendistribusian ini Pak, penyaluran. Selama ini ada masalah atau tantangan nggak sih Pak untuk penyaluran zakat sendiri? Mengingat di Provinsi Kaltara ini kan sangat luas. Oke ya, ini pendapat saya pribadi ya. Saya merasa menjadi orang sangat penting ketika saya itu melakukan pendistribusian tuh. Kenapa? Karena pasti ditunggu orang. Karena ditunggu orang gitu kan. Orang itu pasti senang kalau kami datang. Karena apa? Karena kami akan memberikan bantuan. Jadi rasanya alhamdulillah kok rasanya kalau masalah itu kok tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan tuh alhamdulillah belum kami temukan. Karena kami selalu disambut dengan baik. Aduan-aduan itu tidak ada Pak ya? Aduan-aduan selama ini ya ada sih, tapi mungkin salah paham saja. Salah paham tadi, oh itu tidak adil misalnya begitu, kenapa saya diberi sekian, yang ini diberi sekian. Tapi kan kalau ada suara begitu, kami berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa memang modal itu harus diberikan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Tidak bisa sama rata, tidak bisa. Untuk di Provinsi Kalimantan Utara nih Pak, terakhir, kira-kira kabupaten kota mana yang masih tinggi angka kemiskinan atau muzahiknya nih Pak? Mustahiknya ya. Kami itu untuk tahun ini program kita itu cukup merata sebenarnya, cukup merata. Tapi yang sudah kelihatan sangat lebih bagus itu adalah Tarakan. Karena memang Tarakan kota perdagangan ya, kota perdagangan dan sudah berkembang. Di sana memang relatif tidak seperti misalnya di pelosok di Malino gitu ya. Kemudian kalau di perbatasan itu memang agak memprihatinkan gitu. Kalau di Kabupaten Bulungan itu yang bagian-bagian dalam atau daerah pinggir lah, itu yang kelihatan terasa kemiskinan. Baik, terakhir ini Pak, bisa memberikan kembali ulasan begitu ya tentang pentingnya zakat, perannya zakat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia 1% tadi atau di Kalimantan Utara begitu Pak. Ya, baik pemirsa TVRI yang berbahagia, tadi kita sudah mengetahui bahwa program dari penyaluran dan pendistribusian zakat ini tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah hari ini, artinya kebutuhan hari ini, tapi lebih dari itu, dengan program produktif itu insya Allah bisa menyelesaikan kebutuhan hari ini, hari esok, dan jangka panjang. Oleh karena itu, dengan manfaat yang demikian besarnya ini, manfaat zakat untuk membangun ekonomi umat yang semakin kuat, mari kita bersama-sama membuat Kaltara berzakat ini menggema di Kaltara. Semuanya sadar bahwa zakat itu merupakan kewajiban kita. Baik, luar biasa Pak Arief. Terima kasih banyak Pak Arief. Pak Arief Jauhar Tontowi Pak ya. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kami di Mutiara Hati edisi kali ini. Dan pemirsa, itu tadi Mutiara Hati edisi peran zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia maupun di Kalimantan Utara. Akhirnya saya Elma Pratiwi mewakili kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.